Udah tahu minuman keras diharamkan oleh Allah. Ada pejabat muslim sengaja keluarin izin untuk pabrik minuman keras. Dengan alasan ini devisa, uangnya bisa bangun negara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngaku Islam, tapi beraninya dia menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Hati-hati saudara, hati-hati yang begini saudara, bakal masuk neraka jahanam lebih dulu nanti saudara. Jangan pernah ragu dengan perintah Allah dan Rasulnya, perjuangkan. Makanya saudara, ulama-ulama istiqamah nggak bakal peduli siapapun besok bulan Oktober yang dilantik jadi presiden, siapapun dia wajib tunduk kepada aturan Allah dan Rasulnya. Selama mereka ikut aturan Allah dan Rasulnya, kita dukung. Tapi kalau coba-coba mereka melenceng, menentang hukum Allah dan Rasulnya, menentang syariat, merugikan rakyat, membahayakan negara, wajib kita dakwah nasihati, wajib kita amar ma'ruf nahi munkar, luruskan dia ke jalan yang benar, wajib kita lawan segala kezalimannya saudara. Apa kata Allah? Malam yarda biqadai walam yashkur li na'mai walam yasbir ala balai falyakhruj min tahti samai wal yatlub rabban siwaya. Masya Allah saudara. Apa kata Allah dalam hadits qudsi ini? Malam yarda biqadai, barang siapa ada yang tidak ridho dengan takdirku, ketetapanku, dia enggak ridho dengan ketetapan Allah saudara, dia protes kepada Allah saudara. Walam yashkur li na'mai, dan dia tidak bersyukur atas nikmatku. Walam yasbir ala balai, dan dia tidak sabar terhadap ujianku. Maka kata Allah apa? Falyakhruj min tahti samai, silakan dia keluar dari kolong langitku, keluar. Wal yatlub rabban siwaya, silakan dia cari Tuhan selain aku. Hati-hati, ini Haji Qudsi menunjukkan betapa murkanya Allah dengan orang-orang yang tidak ridho dengan ketetapannya, tidak bersyukur atas nikmatnya, dan tidak sabar atas ujiannya. Nah maka itu saudara, kalau sudah tahu begitu, yuk kita ridho dengan ketetapan Allah. Bukan hanya ketetapan berkenaan dengan takdir kita, juga termasuk ketetapan-ketetapan hukumnya. Kita mesti ridho. Kalau Allah nyatakan sesuatu itu wajib, maka wajib kita laksanakan. Kalau Allah nyatakan haram, haram untuk kita lakukan saudara. Ikuti hukum Allah, wajib kita tunduk kepada hukum Allah saudara. Oh kalau ini nggak ada pilihan saudara, nggak ada hukum Allah diganti-ganti, nggak ada. Hukum Allah harga mati, hukum Allah harga mati, kita bawa sampai kita mati saudara. Hukum Allah nggak bisa diganti, hukum Allah nggak boleh diubah. Nah jangan jadi manusia sok tahu saudara, hukum Allah diubah-ubah saudara. Udah tahu minuman keras diharamkan oleh Allah, ada pejabat muslim sengaja keluarin izin untuk pabrik minuman keras. Dengan alasan ini devisa, uangnya bisa bangun negara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngaku Islam, tapi beraninya dia menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Hati-hati saudara, hati-hati yang begini saudara, bakal masuk neraka jahanam lebih dulu nanti saudara. Hati-hati, hati-hati, jangan ubah-ubah hukum Allah ya kawan. Umat Islam semua saya minta, apa yang Allah haramkan haram, apa yang Allah halalkan halal, apa yang Allah wajibkan wajib, apa yang Allah larang kita jangan kita kerjakan saudara. Nah maka itu dalam Al-Quran dinyatakan, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Allah nyatakan, hei orang-orang yang beriman, ati'ullah, taatilah Allah. Taat kepada Allah itu mutlak sifatnya. Artinya mutlak, kita nggak boleh berkomentar. Mutlak, apa saja yang Allah suruh kerjain, apa saja yang Allah larang stop. Wa ati'ur rasul, dan taatilah Rasulullah. Taat kepada Rasul juga mutlak. Apa saja yang Nabi perintah kerjakan, dan apa saja yang Nabi larang stop saudara. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu.
Firman Allah dalam Al-Quran, apa-apa yang Nabi berikan kepada kamu, ambil, kerjain. Tapi apa-apa yang Nabi larang, fantahu, stop, berhenti. Jangan coba-coba dilanggar, saudara. Taat kepada Allah mutlak, taat kepada Rasul juga mutlak. Terus dalam Al-Quran diatofkan, wa ulil amri minkum. Allah nggak katakan wa atiu ulil amri minkum, tapi Allah katakan wa ulil amri minkum. Artinya dan dalam kurung, taati juga, taatinya pakai dalam kurung nih. Artinya apa? Ada syarat, saudara. Dan taati juga ulil amri minkum. Siapa itu ulil amri? Dalam urusan dunia, umara, pemerintah, saudara. Tapi dalam urusan agama, akhirat, ulama, mereka adalah ulil amri kita, saudara. Taat kepada umara, pemerintah, wajib. Taat kepada para ulama, wajib. Tapi sifatnya tidak mutlak, saudara. Beda dengan taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Apa syaratnya? Satu, selama umara dan ulama ikut Allah dan Rasulnya, wajib kita taati. Tapi kalau umara dan ulama tidak lagi ikut aturan Allah dan Rasulnya, haram untuk kita ikuti, saudara. Simpel syaratnya. Umara wajib kita ikuti selama dia buat keputusan yang tidak menentang Allah dan Rasulnya. Umara bikin undang-undang, umara bikin peraturan, periksa. Oh, aturannya bagus, undang-undangnya bagus, nggak bertentangan dengan Al-Quran, nggak bertentangan dengan hadis, nggak merugikan rakyat, nggak merugikan negara, bagus, wajib kita dukung dan kita taati, saudara. Tapi begitu kita periksa, ternyata bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan As-Sunnah, itu undang-undang. Allah mengharamkan, undang-undang membolehkan. Nabi melarang, saudara, peraturan justru menganjurkan. Ini bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Maka undang-undang apapun, peraturan siapapun, kalau sudah bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya, haram untuk kita terima, haram untuk kita taati. Bahkan wajib lawan amar ma'ruf nahi munkar terhadap peraturan tersebut. Wajib kita lawan, ubah, ganti dalam peraturan yang sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Kira-kira jelas tidak? Jangan takut pemerintah bikin peraturan menentang hukum Allah dan Rasulnya, terus kita takut tentang. Jangan, lawan. Aku takut amat. Kira-kira siap gak lawan kezaliman? Siap gak melawan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya? Siap berjuang, siap beramar ma'ruf nahi munkar, siap berjihad. Akbar. Sallu ala nabi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nah, ini yang saya mau garis bawahi, saudara. Belajar daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, belajar dari ibunda Siti Hajar alaihissalam, belajar dari Nabi Ismail alaihissalam, belajar dari iman mereka yang tanpa keraguan, belajar bagaimana mereka taat kepada Allah apapun perintahnya, saudara. Maka itu yuk, mari tanamkan iman tanpa keraguan dalam diri kita. Tanamkan, ya ikhwan. Jangan pernah ragu dengan perintah Allah dan Rasulnya. Perjuangkan. Makanya, saudara, ulama-ulama istiqamah nggak bakal peduli siapapun besok bulan Oktober yang dilantik jadi presiden, siapapun dia, wajib tunduk kepada aturan Allah dan Rasulnya. Selama mereka ikut aturan Allah dan Rasulnya, kita dukung. Tapi kalau coba-coba mereka melenceng, menentang hukum Allah dan Rasulnya, menentang syariat, merugikan rakyat, membahayakan negara, wajib kita dakwah nasihati, wajib kita amar ma'ruf nahi munkar, luruskan dia ke jalan yang benar, wajib kita lawan segala kezalimannya, saudara. Kira-kira jelas tidak? Berani gak? Yang benar, yang benar, berani. Harus, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. Walaupun orang kafir benci, orang musyrik benci, orang munafik
benci, masa bodoh. Yang penting kita taat kepada Allah. Betul? Kalau orang Sunda sama orang Banten bilang sabodo ting, sabodo. Kalau orang Betawi bilang bodoh amat. Kira-kira jelas gak? Kalau orang Pasuruan Jawa Timur bilang preketek. Kira-kira jelas gak? Betul? Betul. Jadi kalau ada orang ngajak kita kepada maksiat, saudara nggak usah takut dibenci sama dia, tolak. Oh tapi nanti dia benci, sabodo ting. Oh nanti dia marah, bodoh amat. Oh nanti dia musuhin kita.